Masak-masak lagi setelah beberapa hari libur nggak masak. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Yuk teman-teman, ikutin kegiatanku hari ini. Aku hari ini mau ngapain aja, yuk ikutin terus, jangan di skip ya. Aku awali video ini dengan memotong-motong rebung yang udah difermentasi ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya rebungnya udah lama banget. Ini hasil rebung yang aku beli waktu itu udah ada kayaknya sebulan lebih, mau 2 bulan ya teman-teman, tapi rebungnya itu masih bagus banget karena waktu itu aku fermentasi selama 4 malam. Setelah difermentasi selama 4 malam aku bersihkan, kemudian aku simpan di dalam kulkas. Jadi ini tuh sisa rebungnya ya teman-teman, mau aku masak semua, dan ini tuh masih bagus banget dan masih layak banget buat dimasak. Kalau rebung fermentasi kayak gini, diirisnya lebar-lebar kayak gini dulu teman-teman, kalau buat disimpan yang dalam waktu yang cukup lama. Jadi tuh jangan terlalu kecil motong-motongnya dulu ya, cukup dipotong tipis-tipis lebar kayak gitu ya teman-teman kalau buat disimpan dalam waktu yang lama. Tapi kalau udah nggak mau disimpan, maksudnya udah mau dimasak langsung setelah difermentasi beberapa malam, langsung aja potongin kecil-kecil kayak gini teman-teman. Cuman karena aku kemarin itu mau disimpan, makanya aku potongnya itu lebar-lebar kayak gitu tadi ya teman-teman, dan pas mau masaknya baru aku potong kecil-kecil kayak stik gitu. Lanjut lagi, setelah aku potong-potong rebungnya udah sesuai selera aja ya teman-teman, ini aku cuci bersih kembali. Ini tuh sebenarnya aku cucinya sampai 4-5 kali cucian ya teman-teman, sambil diremes-remes gitu biar rebungnya itu benar-benar lembut dan gak asam lagi. Tapi waktu nyucinya itu aku skip aja ya teman-teman, gak aku videoin semua, soalnya kalau mau aku videoin sampai selesai durasinya bakalan panjang banget. Lanjut lagi, sekarang aku mau cuci dulu bumbu dapur yang udah aku siapin sebelumnya ya. Ini tuh bumbu dapur buat masak rebungnya nanti. Terus juga aku mau masak tutut teman-teman. Jadi tuh rencananya rebung ini tuh mau aku campur sama tutut. Terus nanti tututnya juga mau aku masak 2 versi ya. Ada yang digulai pedas campur rebung, dan 1 porsi lagi buat dimasak kuah putih alias kuah lodeh aja ya teman-teman, yang nggak pedes gitu. Dan ini semua bumbu buat masak gulai rebungnya sama masak gulai tutut nanti ya teman-teman. Kalau buat tututnya aku potong-potong aja alias iris-iris aja, sedangkan kalau buat gulai rebung itu aku blender. Bumbunya ini aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, sama cabe. Itu aja teman-teman, cuma bumbu dasar aja. Jadi aku nggak pakai ketumbar ya, karena bumbunya tadi sudah dicuci bersih. Langsung aja aku mau blender. Dan ini aku mau siapin juga bumbu buat masak tutut kuah putihnya teman-teman. Ini aku cuma pakai kunyit, jahe, bawang putih, sama bawang merah aja. Kalau bumbu buat tutut kuah putih itu bumbunya ini cukup diiris-iris tipis kayak gini aja ya teman-teman. Lanjut, setelah aku siapin bumbu buat masak tututnya, sekarang aku mau tumis dulu bumbu buat masak rebungnya, karena tadi tuh udah aku blender. Jadi tadi tuh aku panasin minyak, kemudian aku masukkan bumbunya, terus konsrang-pansreng sampai bumbunya itu benar-benar wangi ya teman-teman. Dan inilah tutut yang mau aku masak nanti buat campuran rebung sama buat aku masak gulai putih aja ya teman-teman. Ini tututnya. Tapi sebelum dimasak tututnya itu mau aku rebus dulu biar nggak bau lumpur ya teman-teman. Walaupun ini tuh udah dibersihkan, sebenarnya tadi udah digosok-gosok pakai daun jambu, ini tuh udah bersih banget, tapi biar nggak bau aku rebus dulu ya. Beginilah ya teman-teman cara masakku. Kalau aku masak tutut itu selalu aku rebus dulu sebelum dimasak. Dan kembali lagi ke tungku sebelahnya, ini bumbunya tadi udah wangi, aku tambahkan santan instan 2 bungkus, kemudian goncrang-gancreng lagi sampai bercampur rata sama bumbu, kemudian tambahkan rebung dan air. Aduk-aduk kembali sampai semuanya bercampur rata dan santannya itu enggak pecah. Sementara nunggu rebungnya matang, ini aku mau lanjut ke tungku sebelahnya. Ini rebusan tututnya tadi udah matang ya teman-teman, setengah matang gitu. Jadi jangan sampai matang banget, setengah matang aja. Fungsinya itu biar nggak bau lumpur lagi. Kalau udah kayak gini kita cuci bersih kembali. Ayo, ada yang sama nggak kayak aku kalau masak tutut itu kayak gini teman-teman? Jadi tuh direbus dulu, kemudian kalau udah direbus dicuci kembali baru dimasak pakai kuah. Kalau aku sih kayak gini terus, soalnya kalau langsung dimasukin ke dalam kuah gitu suka bau lumpur gitu ya teman-teman, jadi makannya itu nggak enak. Tapi kan ini versi aku, kalau versi orang lain aku nggak tahu ya gimana, tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Ini tuh versi ribetnya gitu. Tapi nggak apa-apa meskipun ribet, tapi kan enak makannya nanti ya nggak teman-teman. Lanjut, setelah aku bersihkan tututnya tadi, sekarang aku mau
tumis dulu bumbunya. Ini tuh aku tambahin lagi serai sama daun salam ya, bumbu buat seasoningnya. Setelah itu digonsreng-gansreng sampai wangi, aku tambahkan santan instan 2 bungkus ya teman-teman, biar rasanya itu benar-benar gurih gitu. Terus aduk-aduk kembali biar santannya itu nggak kepecah. Terus masukkan air secukupnya aja. Ini kuah gulai tutut putih ya teman-teman. Terus lanjut lagi ke tungku sampingnya. Ini aku mau aduk-aduk itu gulai rebungnya, karena kalau nggak diaduk kayak gini bisa pecah santannya ya teman-teman, jadi tuh nggak enak lihat kuahnya. Kemudian aku tambahkan penyedap rasa sama garam ya teman-teman. Ini aku tambahin kira-kira aja, kalau udah pas ya segitu ya teman-teman. Jadi tuh kalau kita masak setiap hari udah pasti tahu dong takaran buat penyedap rasa dan garamnya. Dan ini aku bolak-balik terus, ngaduk yang sini ngaduk yang situ ya, begitulah kalau masaknya itu barengan ya teman-teman. Jadi tuh bolak-balik ngaduk ke sini ke situ. Kalau nggak bolak-balik kayak gitu bisi yang satunya pecah kuahnya teman-teman. Jadi tuh ini sementara aku nungguin kuahnya itu mendidih yang buat tutut kuah putih. Jadi aku pindahin dulu minyak, sisa minyak kemarin teman-teman masih ada sedikit. Kemudian aku bersih-bersihkan dulu lah di sini tuh sedikit-sedikit. Karena kalau lagi masak udah pasti di area sini tuh berantakan banget teman-teman. Jadi tuh aku sedikit cicil ya bersihinnya biar nanti tuh pas selesai masak nggak terlalu banyak lagi. Beresin perintilan dapur yang aku pakai tadi pas sebelum masak ya teman-teman. Kemudian aku aduk-aduk kembali kuahnya karena itu tuh udah mendidih ya teman-teman. Jadi tuh ini udah siap dimasukkan tututnya karena ini tuh kuahnya udah mateng. Jadi kalau kuahnya udah mateng baru kita tambahkan penyedap rasa sama garamnya ya teman-teman. Soalnya nanti kan pas udah masuk tututnya itu tuh nggak bakalan terlalu lama lagi masaknya. Karena kalau tutut itu terlalu lama dimasaknya susah dikeluarin ya teman-teman. Makanya aku tuh kalau masak tutut, kalau kuahnya udah matang baru dimasukin tututnya. Dan ini tuh udah masuk semua tutut buat kuah putihnya. Lanjut ke tungku sebelahnya, ini juga rebungnya udah matang. Terus aku tambahin juga tutut. Jadi tuh ini tuh sebenarnya masak tutut dan tutut. Tapi dimasaknya dalam 2 versi yang berbeda ya teman-teman. Yang satunya manis, yang satunya pedas ya. Beginilah ya teman-teman kalau selera makan itu berbeda ya. Ini tutut kuah putihnya udah matang, langsung aja aku siapin ke piring sajinya ya teman-teman. Alhamdulillah satu menu sudah matang. Ini dia hasilnya. Dan ini juga udah matang ya teman-teman. Jadi kalau masak sekaligus kayak gini 2 tungku ya teman-teman, pas matangnya langsung 2 menu yang matang. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi tuh nggak terlalu ribut, nggak terlalu sibuk juga kalau kita masaknya langsung 2 tungku kayak gini. Dan inilah hasil masakanku hari ini. Ada tutut kuah putih, udah pasti enak banget. Yang belum pernah coba sok cobain masak kayak gitu. Terus ini ada juga rebung dicampur tutut, pasti pedesnya nampol ini mah. Lanjut lagi selesai masak. Tadi tuh aku sebenarnya makan dulu ya teman-teman, cuman gak aku videoin. Sekarang aku mau beresin dulu ini meja kompornya karena udah lumayan lama juga aku gak bersihinnya. Jadi tuh selama sakit kemarin aku benar-benar enggak masak ya teman-teman. Yang masak itu cuma emak. Jadi tuh ini kompor enggak aku bersihin sama sekali, alias enggak aku sentuh sama sekali. Makanya ini tuh udah kotor banget. Jadi baru sempat hari ini aku bersihin kompor lagi ya teman-teman. Ini mau aku bersihin semua, terus tungku-tungkunya juga mau aku cuci semua. Ada kayaknya 1 minggu aku tuh nggak bikin konten masak-masak alias nggak nyentuh dapur di sini ya teman-teman, karena apa ya nggak enak banget badannya. Jadi tuh pusing banget kepalanya, terus badan juga pada pegel semua. Makanya aku nggak ngemasak apalagi mau bikin konten. Makanya mulai hari ini aku mau mulai beberes lagi teman-teman. Alhamdulillahnya badan itu udah fit kembali. Jadi tuh tenaganya udah mulai kuat lagi ya teman-teman. Ini aku mau bersihin semua perintilan-perintilan di sini. Terus mau aku lap-lap dulu ini mejanya biar nggak terlalu berdebu. Kalau sudah aku lanjut mau cuci piring dulu karena ini cucian piring udah menggunung banget teman-teman. Ini tuh piringnya udah kayak bekas hajatan ya teman-teman, banyak banget cucian piringnya. Tapi nggak apa-apa, semangat aja. Ayo sebelum dikerjakan emang sih kayaknya males banget lihat cucian piring menumpuk kayak gini. Tapi sekalinya dikerjakan langsung bersih semua teman-teman. Inilah pekerjaan yang nggak bisa absen sama sekali. Setiap harinya pasti ada di rumah ya. Ini adalah salah satu pekerjaan rumah yang tidak bisa diabsen ya teman-teman, alias tidak bisa diliburkan. Karena ini tuh
kalau ditumpuk sehari aja kita nggak nyuci udah pasti berjamur. Makanya walaupun cucian piring itu menumpuk banget, kita kerjakan saja, dinikmati aja teman-teman, nanti juga selesai semua. Apapun pekerjaannya kalau kita nikmati dan dijalani itu tuh nggak bakalan terasa berat teman-teman, semuanya bakalan terasa ringan ya nggak teman-teman. Ini sebenarnya aku cuci piringnya udah buru-buru banget karena di sini tuh udah mendung banget, udah gelap banget teman-teman, karena udah mau turun hujan kembali. Tadi pas aku mau cuci sayuran itu masih panas banget ya teman-teman, pas cuci piring cuacanya itu udah gelap banget dan udah mau turun hujan. Ya sudah ya teman-teman, cukup sampai di sini dulu kegiatanku hari ini, cukup sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa klik sukai, komentar, share biar akun aku ini makin berkembang ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.